Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab puasa di kitab Yaqutun Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu utawi iki kubab nerangkan poso. As-saumu utawi poso luhutan dalam cara luhate wal imsaku ngekar. Wa syar'an lan ing dalam cara syariate ku imsakun ngeker nganil muftirati saking pira-pira perkara kang batalaken ngalawat hin ing atase wajah mahsusin kang tertentu. Puasa secara bahasa itu adalah menahan. Secara istilah syariat itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Digaris bawahi di sini, dari sesuatu yang membatalkan dengan syarat dan rukun tertentu. Perintah puasa itu sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa perintah puasa itu hukumnya wajib. Wajib ain, bukan wajib kifayah. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah itu wajib untuk berpuasa. Nah, tujuan ini pada era generasi milenial ini itu mestinya sudah berkembang dari yang tatakun, dari yang menjadi orang yang mutakin menjadi orang yang bersyukur. Ayat tersebut bersambung ketika dua ayat selanjutnya, itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi menjadi pribadi yang bersyukur itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa sih syukur itu? Itu adalah ijraul in'am atau idaratul in'am, mengelola nikmat ilama yuridu bihil mun'im, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Si pemberi nikmat memberikan nikmat kesehatan itu disuruh beribadah. Karena apa? Manusia dan jin diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surut wujubis shaumi utawi pira-pira syarate wajib puasa iku khamsatun 5. Al-Islamu suwiji iku Islam. Islam kita sendiri sudah tahu kalau setiap orang Islam itu wajib berpuasa. Wa taklifulan dan perti mukallaf. Mukallaf itu balik berakal. Wal itaqadu lan mampu, kuat, mampu. Maka di sini orang yang tidak mampu karena tua, dijelaskan dalam syarahnya, syarah Yaqutun Nafis,
Orang yang tidak mampu karena tua atau sakit, layur jaburuhu, yang tidak bisa di Arab warase, yang tidak bisa di Arab lah, dibayangkan kesehatannya akan sembuh kembali, maka itu tidak wajib berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Wasihatu lan sehat. Sehat itu menurut kitab Yaqutun Nafis merupakan syarat berpuasa, karena orang yang tidak sehat ketika dia sakit dan takut menjadi lebih parah lagi, maka dia tidak wajib berpuasa. Solusinya bagaimana? Dia mengqadha di lain waktu. Wal iqamatu, dan bermukim itu syarat wajib puasa. Karena apa? Orang yang musafir dengan perjalanan jauh yang itu diperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat, maka dia boleh tidak berpuasa. Arkanus saumi utawi iki kubab menangkan rukune pira-pira rukune puasa. Arkanus saumi utawi pira-pira rukune puasa iku salah satu telu. Rukun puasa itu ada 3. 1 aniyatu, suci niat, wa tarkul muhtirati, lan tinggal pira-pira perkara kang batalaken, wasoimu, lan orang yang berpuasa sendiri. Ada yang mengatakan di kitab Fathul Qorib itu rukun puasa itu 2, yaitu niat dan tarkul muftirat. Niat pada puasa wajib, puasa Ramadan misalnya, itu wajib dilakukan pada malam hari. Bahasa kitabnya wajib tabyitun niat. Tapi niat pada puasa sunnah itu bisa dilakukan pada pagi hari sampai matahari bergeser atau menunjukkan waktu zuhur, sebelum dia melakukan perbuatan-perbuatan atau makan perkara yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua tarkul muftirat. Muftirat di sini ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu bagaimana? Hissi itu genah-genah membatalkan puasa. Jadi dia wajib mengqadha puasanya sebelum tahun depan. Itu kalau hissi. Yang maknawi itu bagaimana? Yang hissi itu contoh seperti satu makan dan minum dengan sengaja, masuknya barang di semua lubang yang berhubungan dengan lambung atau perut, mutah dengan sengaja, terus kemudian jima dan segala perabot jima itu membatalkan puasa, atau muqaddimah dari jima. Kalau yang maknawi itu yang bagaimana? Maknawi itu puasanya tidak batal, tapi yang batal itu adalah pahala puasanya, seperti satu hibah, adu-adu ngerasani, namimah, adu-adu dan lain sebagainya.
Kanjeng Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa laju' wal atos. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Surutu sihatis saum utawi pira-pira syarate absahe puasa iku arbangatun papat. Syarat sahnya puasa itu ada 4. 1. Al-Islamu suci iku Islam. Yang kedua, wal naklulan wening akal. Wan nikaulan suci minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Wal ilmu lan ngawarwi bikauna waktu kelan anane waktu kobilan nrimo lisaumi maring poso. Syarat sahnya puasa itu ada 4. 1. Islam jelas. 2. Berakal. 3. Suci dari haid dan nifas. Kalau orangnya haid dan nifas maka dia tidak sah berpuasa karena puasanya orangnya haid dan nifas itu hukumnya haram. Orang yang haid dan nifas pada waktu bulan Ramadan maka dia wajib mengganti di hari-hari yang lain selain Ramadan. Orang yang gila maka dia tidak sah puasanya walaupun dia menahan lapar seharian. Kenapa? Karena gila. Anak-anak yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan antara baik dan buruk, itu juga belum sah puasanya. Tapi kalau anaknya sudah tamyiz maka sudah sah puasanya. Syarat yang berikutnya yaitu mengetahui waktu diterimanya puasa. Jadi kalau puasa itu berada di waktu yang tidak diterima atau waktu yang diharamkan berpuasa, contoh 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, maka itu percuma puasa, jadi tidak diterima. Sunanus saumi utawi pira-pira sunate puasa iku kathiratun akeh. Sunah-sunah puasa itu ada banyak. Apa saja? 1. Takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa takhiru sahur lan ngakhiraken sahur. Wal iftaru lan mukal ngala tamri ngatasé kurma. Berbuka dengan kurma. Wa iktsarul Qur'ani lan ngakahaken maca Qur'an, memperbanyak membaca Qur'an dan tadabbur Al-Qur'an. Untuk masalah membaca Qur'an dan tadabbur Al-Qur'an kita bahas dalam pembahasan yang lain pada kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Qur'an. Wasodakoti lan ngekahaken sodakoh fi Ramadana dalam bulan Ramadan. Jadi kita memperbanyak sedekah juga. Karena apa? Orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis tidak dikemukakan bukanlah alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tiap satu-satunya dilipat gandakan 10 kali. Maka orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung hurufnya.
Intinya kita pada bulan puasa, bulan Ramadan ini disunahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti contohnya tidur. Tidur itu naumu so'imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasum tuhu tasbihun. Diamnya orang puasa itu membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amal-amalnya orang puasa itu dilipat gandakan. Maka tidur ini bisa menjadi pahala tersendiri kalau diniati dengan baik. Dalam kitab Hilyatul Auliya itu kan ada toh wali yang kewaliannya itu gara-gara tidur. Itu perkara mubah, tapi kalau diniati dengan baik maka itu bisa menjadi tarkul maksiat. Tarkul haram itu ibadah. Maka orang tidur itu bisa menjadi ibadah jika niatnya benar. Makanya orang yang mengerti, mendalami hadis innamal a'malu binniyat, itu dia sama dengan memperoleh sepertiga agama. Makruhatus shaumi utawi iku perkara kang den makruhaken poso iku kasiratun akeh. Minha setengah saking makruha al mubalaghatu ta imbangetaken fil madmadotin dalam kekemu wal istinsaqi lan ngisep banyu maring irung. Perbuatan yang makruh ketika puasa itu adalah berkumur dan ngisep banyu atau istinsyak ketika berwudu. Ketika itu dibalaghokan, dimasukkan sampai ke dalam Quran, itu makruh. Wajahku ta'ami, mencicipi makanan, itu juga makruh. Wal hijamatu, cantuk, bekam, itu juga makruh. Maka nanti untuk yang divaksin ketika puasa, maka itu hukumnya makruh. Wa madhunah wil milki lan mamah sepadane panganan yang dipamah. Misal dia dulang anak terus dipamah nih, terus dimasukkan ke anaknya, maka itu hukumnya makruh. Dan umaknya itu tenanan muktilatus shaumi, tapi pira-pira perkara kang batalaken poso ku akad acara 11 saiki sing batale poso. Apa saja? Satu, dukul ngainen suwijiku mlebune suwiji-wiji mlebune kahanan ila ma maring barang yusama kang den arani apa ma jauhan ing aran keteng. Masuknya sesuatu ke dalam perut min manfaatun saking golongan terus maktuhin kang den buka dari misalnya hidung, telinga, mulut, dubur, mata dan lain-lain. Wal qai'u lan mutah itu membatalkan puasa. Wal jima'u lan jima' itu juga membatalkan puasa. Wa khuruji mani lan metune mani bimubasyaratin kelan sebab demak sentuhan bisyahwatin kelan syahwat mangalanti satane nejo wal ikhtiyari lan pilihan. Maksudnya gimana? Khuruji mani, metune mani, demak cewek, terus itu sengaja menyentuh dan dilakukan dengan syahwat, maka itu membatalkan
Kalau itu keluar maning maka membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi tiba-tiba keluar maning maka puasanya tidak batal. Wal ini yang walau bitakrimi kelan haram fil kulli dalam sekabiani. Jadi dia tahu kalau itu hal seperti itu haram. Nyentuh cewek, nyentuh lawan jenis dengan syahwat sampai dia keluar mani, maka itu hukumnya haram dan menyebabkan puasanya batal. Demok tok. Apa meneh ndak demok. Wa jununul edan gila walau lah dutar senajan tos sedelo, walaupun waktunya sebentar itu membatalkan puasa. Wasukru lan mendem, sukru wal igma'u lan ayanan. Inta ada yang menjadi pepeko apa wong bima lan sukru wal igma' walalah data senajan to sedelo. Tiba-tiba dia ayamnya kuman walaupun 2 menit membatalkan puasa. Ayam atau saking barang jaminan nahari ing dalem sekabehane rahina. Waridatu lan murtad juga membatalkan puasa. Tiba-tiba dia pada siang hari berkeyakinan bahwa Allah itu begini-begini yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, atau dia mengucapkan kalimat yang menyebabkan murtad, maka itu batal puasanya walaupun setelah itu dia mengucapkan syahadat. Wal haidul lan haid, wan nifasul lan nifas, wal wiladatu lan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan itu juga membatalkan puasa. Itu perincian mengenai fikih-fikih puasa yang ada pada kitab Yaqutun Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang disyarahi oleh putranya Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.